kembali lagi di channel aku nih Mia Sunda Jerman. So kali ini jadi ada satu pembahasan budaya di Jerman yang menurut aku sedikit dibilang menarik enggak, karena memang temanya sedikit gak enak untuk dibahas. Jadi tema kematian. Ceritanya 2 minggu kemarin tuh ada pacarnya temen aku yang meninggal. Nah, yang menarik untuk dibahas di sini adalah proses pemakaman dan berapa biaya pemakaman di Jerman yang menurut aku sangat fantastis, mahal banget. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia aku juga nggak pernah sih ngikutin proses pemakaman dari awal sampai akhir, terus biayanya berapa aku nggak pernah tahu, karena memang buat aku itu sesuatu yang sangat gimana ya, perasaan aku tuh kalau misalnya ada orang meninggal, itu orang terdekat yang meninggal itu rasanya itu asa aneh, takut, dan campur aduk lah ya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, aku tuh nggak pernah datang pas waktunya si jenazahnya itu ada, terus aku ngeliat jenazahnya, aku tuh nggak berani. Nah, di Jerman pengalaman pertama waktu itu ada kakak ipar aku, saudaranya suami aku yang meninggal karena kanker. Ya, jadi pertama kali aku ngelihat jenazah orang yang meninggal waktu itu, dan sampai sekarang aku nggak pernah mau ngelihat lagi. Yang bikin aku shock di Jerman tuh jadi si proses jadi si mayat atau jenazahnya yang udah meninggal itu di Jerman itu nggak langsung dimakamkan sehari atau pada waktu itu ya. Jadi rata-rata kalau nggak salah dulu waktu kakak ipar aku tuh sekitar 1 bulan, kayaknya 1 bulan. Jadi setelah meninggal si mayatnya itu nggak langsung diproses pemakaman, jadi harus diperiksa dulu, ada periksa dokter, terus periksa sama, kalau nggak salah sama polisi. Jadi kayak dicek kematiannya tuh karena apa ya. Kalau misalnya di kita mungkin karena kalau misalnya dicek ada polisi terkait itu mungkin karena tindakan kriminal, pembunuhan atau apa-apalah. Kalau misalnya meninggal secara normal, sakit atau semacamnya kan biasanya langsung dimakamin ya. Kalau di sini tuh enggak, mau gimana pun kematiannya pasti nunggu 3 minggu setelah dan atau lebih, seperti itu. Dan prosesnya pun yang sangat menurut aku gimana ya, dulu aku sempat komplain ke suami, tapi kan suami aku, lo mau gimana lagi, yang namanya di sini tuh ya seperti ini. Aku dulu sempat komplain, kenapa ya orang kalau misalnya ada orang yang meninggal itu kan istilahnya kita keluarga terkait itu kena musibah ya. Setelah terkena musibah, biaya pemakamannya juga mahal banget, super mahal banget. Jadi biaya pemakaman di sini tuh dulu kakak ipar aku yang meninggal, dia tuh jenazahnya tuh dimasukin ke dalam peti, dimakamin dalam peti kayak gitu, makan biaya sampai 7.000 euro. 7 euro kita kaliin 15.000, itu hampir 100 juta lebih. Aku sempet shock, aku sempet yang namanya, oh my god, 100 juta untuk biaya meninggal doang. Maksudnya untuk biaya tanahnya, petinya, pemakamannya, seperti itu. Jadi waktu itu tuh memang upacara pemakamannya juga komplit ya di gereja kayak gitu. Walaupun dia nggak punya agama, tapi tetap aja di gereja. Live musiknya, terus ada orang yang dari pihak pemakamannya ngomong apalah, terus pihak keluarga, seperti itu. Dan ya 7.000 euro. Jadi aku tuh sempet yang kok gemes ya, mahal banget. Jadi waktu itu tuh langsung aku suami, kamu gimana nanti kalau kamu meninggal? Karena aku ya jujur aja, aku tuh bukan orang yang berduit yang bisa ngeluarin duit sampai ratusan juta buat biaya pemakaman. Tapi kata dia di Jerman tuh sebenarnya setiap orang bisa ekstra bikin asuransi kematian. Jadi tiap bulan ya seperti biasa asuransi tiap bulan bayar. Jadi suatu saat nanti kalau mati itu kalau meninggal si pihak yang harus membayar. Di sini kalau misalnya suami yang meninggal, istri yang harus membayar. Kalau misalnya dia nggak punya istri, punya anak, anaknya yang harus bayar. Jadi nggak usah ngeluarin biaya banyak banget. Tapi nggak semua orang punya asuransi, nggak semua orang bisa bayar asuransi. Kayak misalnya dulu suamiku, dia itu bayar asuransi meninggal. Setelah aku komplain, dia harus punya asuransi karena memang aku nggak bisa bayar waktu itu ya. So, jadi kejadiannya 2 minggu kemarin juga seperti itu. Temennya pacar aku yang meninggal, dia itu nggak pakai peti jenazah. Jadi si
mayatnya itu, jenazahnya itu dikremasi ya, dibakar kayak gitu, nggak ada upacara apa-apa, nggak ada live musiknya, nggak ada pengiring musik yang untuk meninggal, untuk orang yang meninggal ya. Jadi dia tuh pakai tip, nggak ada orang yang ngomong, pokoknya gimana ya, sangat 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 sederhana banget, nggak ada upacara, nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi kita di gereja datang ngeliat, udah gitu keluar langsung dimakamin, selesai. Dan itu proses kremasi sama pemakaman yang seperti itu cuman sederhana banget, cuman makan waktu kalau nggak salah 1 jam doang. Biayanya sampai 4.000 euro, itu sekitar kalau misalnya kita kali 15.000 aja sekitar 60 juta. Gila, maksud aku yang setahu aku sih dulu kalau misalnya orang yang meninggal daerah aku ya, misalnya daerah aku yang di kampung di Cisarua, rata-rata kan di sana tuh ada banyak tanah wakaf ya. Jadi kalau misalnya meninggal itu nggak usah beli tanah buat orang yang meninggal, itu di sini tuh semuanya harus dibeli. Dan untuk yang mayat yang dikremasi itu ya, kan dia dimasukin ke dalam tabung kayak gitu si jenazahnya, si abunya yang udah dibakar itu, yang udah dibakar itu. Jadi si tanah makam itu cuman kecil banget, dan semua itu makan biaya 60 juta. Gila, parah banget menurut aku ya. Maksudku, orang udah kena jenazah, udah kena musibah, plus musibah lagi harus bayar biaya dengan yang segitu mahalnya. Hal lain yang mencengangkan di sini tuh kayak aku bicara pengalaman orang sekitar aku ya. Jadi dia tuh meninggal, si pacarnya tuh meninggal, tapi nggak nikah. Jadi karena pacarnya nggak nikah, dan orang itu, si pacarnya itu, dia tuh istilahnya orang berada ya. Dia itu dokter, punya rumah, punya mobil, tabungan banyak, punya anak 1, anaknya nggak pernah ngurus, nggak pernah ketemu. Nah jadi kan ada harta warisan yang banyak itu, sementara si pacarnya yang ngurus si cowok ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, harta warisan nggak kebagian 1 sen pun, karena memang peraturan di sini siapa yang terkait secara formal, secara legal, kalau misalnya nggak istri ya jatuhnya ke anak. Nah kalau misalnya kamu cuma pacar, statusnya cuma pacar doang, tinggal bareng, itu pun nggak ngaruh apa-apa, nggak bakalan kebagian apa-apa. Bukannya ngarepin harta warisan, cuman ya sayang aja, maksudnya banyak harta yang ditinggalin, tapi ya jatuhnya semua ke anaknya. Dan kalau misalnya si orang itu nggak punya anak, katanya sih ya, menurut orang-orang sini yang aku tanyain, hartanya itu jatuh ke negara walaupun dia punya pacar yang ngurusin. So menurut aku, yang aku nggak tahu sih di Indonesia seperti apa, karena memang aku nggak pernah ngikutin hal-hal yang seperti ini ya. Cuman di sini menurut aku, karena aku pengalaman aja ada temen yang seperti itu, saya gimana gitu ya. Nah kalau misalnya orang, setahu aku ya, itu pun aku infonya dapat dari temen, kalau misalnya si cowok ini nikah sama istri, nah punya anak, misalnya punya anak 1 ya, nah si istri itu yang lebih banyak, istilahnya kalau untuk harta warisannya lebih banyak diuntungin ya. Pertama dia dapat 50%, 50% buat istri. Nah yang 50% tadi, kan si istri udah dapat 50% ya, sisanya 50% lagi, kalau nggak salah yang 50% ini dibagi 2 lagi. Jadi si istrinya dapat 25 lagi, si anaknya dapat 25. Nah secara keseluruhan, jadi si istrinya itu dapat 75%, si anaknya dapat 25% kalau nggak salah. Nah ekstranya lagi si istri itu dapat, karena setiap orang di sini tuh, di Jerman tuh kan setiap orang yang bekerja diwajibkan bayar apa namanya, rente itu apa, pensiun ya, pensiun. Nah jadi kalau misalnya si cowoknya meninggal, jadi si istrinya tuh dapat pensiun meninggal dari si cowok ini, nggak tahu berapa, itu ada persenannya, gimana banyaknya si cowok, berapa tahun bekerja dan berapa banyak bayarnya. Jadi si istri dapat ekstra ini sampai selanjutnya. Kalau misalnya si istri ini menikah lagi, maka pensiunannya hilang. Kalau ini mah kayaknya di Indonesia juga sama ya, kalau masalah pensiun, kayak yang aku tahu. So ya, jadi seperti itu pembahasannya, nggak banyak, nggak panjang lebar. Mudah-mudahan nggak jadi isu yang sensitif ya, masalah kematian. Cuman menyampaikan aja seperti apa di sini proses dan biaya pemakaman, dan
berapa banyak biayanya, suatu hal yang membuat aku pribadi juga jadi pelajaran dari pengalaman yang aku tahu. Kalau misalnya ada orang yang meninggal tuh gimana prosesnya dan berapa biaya yang harus dipersiapkan. Kalau enggak, aku sendiri sekarang mungkin harus persiapan untuk bayar asuransi kematian supaya enggak memberatkan pihak lain yang dekat sama aku. Ya, intinya semoga kita semua diberikan keselamatan dan umur yang panjang. So, makasih udah nonton. Dan jangan lupa ditonton video-video aku sebelumnya, di-share, di-like, di-komen. Boleh juga kasih saran dan kritiknya, terus idenya. Makasih dan jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ciao.